Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang saat ini kita rasakan bersama. Dan juga tadi sudah disampaikan, di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmat kita dibangunkan dari tidur kita dalam keadaan sehat afiat. Ini nikmat yang sangat besar, karena kalau kita masih hidup di alam dunia ini, berarti kita masih punya modal untuk dikelola modal ini supaya menghasilkan keuntungan. Dan kita sebagai muslim mukmin bersyukur kepada Allah karena keuntungan yang kita kejar dari modal umur itu tidak hanya sekedar keuntungan yang sifatnya duniawiyah saja. Kita ingin mengejar keselamatan, kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tapi bagaimana kita juga selamat, bahagia di alam kubur nanti, sampai kemudian kita selamat dan bahagia di kehidupan akhirat nanti, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatannya. Oleh karenanya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan dari awal sampai akhir dari kehidupan manusia, sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menggiring kita semua supaya kita ini hidup selamat dan bahagia. Semua ajaran di dalam Islam itu mengarahkan kita supaya selamat dan bahagia. Bagaimana tidak, ya, saat kita mengawali hari dengan bangun dari tidur kita. Yang dilakukan oleh seorang muslim saat bangun tidur adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersyukur atas nikmat kehidupan tersebut. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan doa bangun tidur. Doa bangun tidur apa? Alhamdulillah. Ada yang hafal? Tadi bangun tidur pada baca doa tidak? Nah, ini penting, ya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mewafatkan kami. Jadi Nabi menyebut tidur itu kematian, karena orang tidur itu seperti orang mati. Makanya an-naum akhul maut, tidur itu saudara kematian. Hanya hati-hati yang banyak tidur. Tidur itu saudara kematian. Saat kita tidur, nyawa kita ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak kita ini masih punya umur, maka Allah kembalikan ruh itu kepada jasad kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sudah tidak punya umur lagi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan ruh kita, sehingga orang itu tidak bangun dari tidurnya, bangun-bangun dia ada di alam kubur. Maka ini nikmat yang sangat besar. Bagaimana di pagi hari saat kita mulai melek mata kita, kita sudah digiring untuk bahagia. Kenapa? Karena syukur
di awal hari itu sejatinya mood yang baik bagi kita, menggairahkan, memompa semangat kita, kan begitu ya. Kalau kita ikut seminar-seminar motivasi itu, maka di antara anjuran untuk kita selalu termotivasi, awali harimu dengan syukur, kan begitu. Nah, Islam jauh-jauh hari sudah menjelaskan tentang itu, mengawali hari itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dengan keluhan, mengawali hari dengan syukur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mewafatkan kami, dan hanya kepadanya lah kami itu akan dikumpulkan. Saat kita kemudian mengawali hari dengan berangkat kerja, mencari nafkah, mencari ma'isyah, mencari penghidupan, kita juga dibimbing, diajarkan satu doa, ya, doa keluar dari rumah. Ada yang hafal doanya? Ini penting ya, doa-doa zikir seperti ini jangan dianggap sepele, karena ini sejatinya protek bagi kita, perlindungan bagi kita langsung dari pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Semua orang yakin pengen selamat, semua orang yakin pengen bahagia. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keselamatan dan kebahagiaan itu jangan disandarkan kepada diri kita saja, jangan disandarkan kepada disiplinnya kita, jangan sekedar disandarkan kepada rajinnya kita olahraga atau apapun itu dari wasilah-wasilah yang ada. Semua wasilah itu harus dibarengi dengan keterikatan, keterkaitan, dan ketergantungan kita secara totalitas kepada pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikan, saat kita keluar dari rumah mengawali hari, Nabi mengajari kita doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan ya bagiku kecuali hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ada juga satu doa yang diajarkan Nabi SAW saat kita keluar rumah. Ini doa ini juga penting ya, karena tadi kita itu semua pengen selamat ya, pengen selamat. Dan selamat dan tidaknya kita ini sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Maka minta keselamatan itu kepada Allah, gitu ya. Ada satu doa yang diajarkan Nabi kalau kita keluar rumah, selain doa tadi Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Nah, ada satu doa lagi Nabi mengajari kita, nanti bisa dicari doanya dan dihafalkan. Ini penting ya. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla. Agak sedikit susah kalimat-kalimatnya. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ada 4 perlindungan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an azilla, dari ketergelinciran. Tergelincir di sini sifatnya maknawi ataupun sifatnya indrawi. Orang tergelincir ya, terpleset di WC bisa. Orang kemudian hanya gara-gara kesalahan sedikit ya, tadi ya, bisa terjadi kecelakaan, jari kita putus misalkan gara-gara kena sabet mesin atau apapun itu, atau ketergelinciran yang sifatnya maknawi. Kita tergelincir akhirnya terjatuh ke dalam dosa, akhirnya terjatuh ke dalam maksiat ya, gajian di awal bulan malah dipakai judol misalkan. Itu namanya ketergelinciran ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ketergelinciran atau digelincirkan orang lain. Kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu orang itu bagaimana sikapnya kepada kita, ya kan?
Bagaimana sebetulnya hati dia kepada kita? Ya, semoga para pegawai di sini semuanya soleh lahir batin. Begitu ya. Tidak ada istilah hasad, tidak ada istilah iri, dengki, tidak ada istilah baperan. Begitu ya. Semoga kita semua dilindungi. Tapi kita tidak pernah tahu kan isi hati orang itu kayak apa. Bisa jadi kadang ada orang itu menyimpan hasad di dalam hatinya kepada kita. Bisa jadi orang itu kadang menyimpan dendam hatinya ya kepada kita. Kita tidak pernah tahu itu. Maka hanya Allah yang tahu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran atau digelincirkan orang lain. Ya, kadang ada orang dijebak para jamaah gitu ya. Dia tidak tahu menahu, tiba-tiba kena kasus hukum. Ini sangat mungkin terjadi di masa ini. Karena banyak orang berbuat jahat, ketika dia berbuat jahat tidak pakai tangannya sendiri, tapi dia pakai tangan orang lain. Kemudian yang kedua, au adilla au udalla. Ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari kesesatan atau disesatkan orang lain. Ada yang pernah tersesat gara-gara Google Map? Wah, itu kan luar biasa, Pak. Ya. Orang bisa tersesat gara-gara Google Map, gitu kan? Tiba-tiba ada di atas gunung, tiba-tiba di tengah hutan, tiba-tiba ketemu jalan buntu. Barakallahu fikum. Atau kesesatan yang sifatnya maknawi. Kadang kita mendapatkan mungkin satu kalimat, satu ceramah, ternyata itu tidak benar gitu. Akhirnya misalkan kita terjatuh ke dalam kelompok radikal, beda sedikit main kafir-kafirkan orang. Nah, ini juga kesesatan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan atau disesatkan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari kezaliman atau dizalimi orang. Nah, kezaliman ini luar biasa ya. Banyak orang yang hidupnya sibuk menzalimi orang lain. Nauzubillah. Jadi kesibukannya berpindah dari satu kezaliman kepada kezaliman yang lainnya. Ya, orang-orang yang memang orientasi jiwanya seperti binatang buas. Ya, selalu ingin menumbangkan lawannya, mengalahkan, menghancurkan lawannya. Nauzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari kezaliman atau dizalimi orang lain. Kemudian yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari kejahilan atau dijahili oleh orang lain. Perhatikan ini ya, 4 perlindungan ini betapa kita sangat membutuhkannya untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan karena Allah yang melindungi kita, kita dari dulu mungkin sudah celaka dan binasa. Jadi ingat ini ya. Dan semoga kita semua bisa mempraktekannya. Keluar dari rumah jangan lupa baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan dari sini kita juga bisa memahami bahwa ternyata zikir itu termasuk ibadah yang mendasar yang sangat kita butuhkan. Seorang mukmin yang baik itu pasti ahli zikir ya. Dan zikir ini sejatinya ibadah yang ringan. Walaupun ringan, ternyata pahalanya begitu besar. Artinya apa? Dia ringan, tapi ternyata untuk mengamalkannya tidak semua orang bisa mengamalkan zikir ini. Artinya orang-orang yang mampu mengamalkannya pasti dia orang istimewa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun zikir ini amalan ringan, namun para ulama menyatakan dia menjadi sebab terbesar untuk kita mendapatkan kesuksesan. Jadi kalau orang ingin sukses, maka kaitkan segala sesuatu tentang diri kita itu hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Makanya Nabi SAW
memotivasi kita di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani dari jalan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah." Kata Nabi, tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi ternyata zikir itu para jamaah yang disebut amalan ringan, ya, mengerjakannya tidak usah pakai modal sehat, orang sakit saja bisa. Untuk mengamalkan zikir ini tidak usah kita jadi orang kaya, karena orang miskin juga bisa zikir. Untuk mengamalkannya tidak perlu kita punya kursi, kita sebagai rakyat jelata juga ternyata bisa mengamalkan amalan ringan ini. Ternyata amalan ringan ini, kata Nabi SAW, dia amalan yang paling mampu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sedemikian istimewa zikir itu? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena ternyata zikir itu menjadi tujuan utama dari seluruh ibadah. Coba sebutkan ibadah apapun. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, infak sedekah, orang kemudian berangkat ibadah haji, ibadah yang sifatnya sosial, kita berderma berbagi kepada sesama, kepada fuqara, masakin dan du'afa, kita berbakti ke orang tua, kita silaturahim. Apapun itu ibadah, itu tujuannya satu, supaya kita itu selalu mengingat Allah. Makanya salat tanpa ingat Allah, ya salat itu bermasalah. Orang puasa tanpa mengingat Allah, puasa itu pasti bermasalah. Orang berangkat ibadah haji, ibadah umroh tanpa mengingat Allah, maka pasti ibadahnya itu bermasalah, gitu ya. Karena ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumakninah, ibadah yang kemudian ketika proses mengerjakannya, bahkan sebelum dan setelahnya, orang yang mengerjakannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu para jamaah. Kemudian zikir kenapa sedemikian istimewanya, sampai kemudian dia amalan yang paling dapat membebaskan kita dari siksa neraka, karena ternyata zikir kita, ya, yang menyertai amal ibadah kita itu akan menjadi patokan besaran pahala yang akan kita dapatkan. Orang munafik di masa Rasulullah, mereka sholat, tapi sholat mereka tidak pakai hati, sholat mereka tidak pakai iman, sholat mereka tidak pakai ingat Allah. Maka mereka tidak dapat pahala, justru malah dapat dosa. Nah, berarti semakin orang itu mengingat Allah yang dia sertakan dalam setiap aktivitas ibadahnya, bahkan kesehariannya, maka sebesar itu pula pahala yang akan didapatkannya. Semakin kosong, semakin lemah zikir kita saat kita berproses di dalam beribadah kepada Allah, semakin sedikit pula pahala yang akan didapatkan. Maka ini penting sekali zikir ini. Zikir sebagaimana yang kita pahami, ya, zikir itu ya bertasbih, bertakbir, bertahlil, begitu ya. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ternyata di sana ada beberapa zikir yang juga tidak boleh kita abaikan, dan dia termasuk kategori zikrullah. Yang pertama namanya tolabul ilmi. Jadi kita belajar kayak gini nih, ini sebetulnya sedang zikir. Kenapa? Karena kita kalau belajar agama seperti ini, pengajian, bermajelis taklim, pasti kita ingat Allah, kan begitu. Kita ingat Rasulullah, kita ingat kehidupan akhirat, kita ingat dosa, ya. Kita ingat bahwa kita ini musafir yang sedang
bepergian, yang sedang bersafar, yang tujuan kita itu adalah kehidupan akhirat. Maka menuntut ilmu agama itu bagian daripada zikrullah. Para ahli agama, para tokoh ulama ahli agama, mereka disebut ahli zikir, yang dijadikan rujukan saat kita tidak mengerti satu permasalahan dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian itu tidak mengerti tentang satu permasalahan. Ahli zikir yang dimaksud di situ orang yang mengerti tentang Quran dan hadis, orang yang mengerti tentang halal dan haram. Itulah para ulama. Jadi ulama disebut oleh Allah sebagai ahli zikir. Kemudian majelis taklim itu disebut oleh Nabi sebagai majelis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati majelis zikir, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahilah. Singgahi artinya mampir, singgahi, ikut nimbrung di situ. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi menegaskan, taman surga itu adalah hilakul zikir. Taman surga itu adalah halakoh zikir. Dijelaskan oleh para ulama, halakoh zikir yang dimaksud adalah satu kumpulan yang sedang membahas Al-Quran, sedang membahas hadis, satu kumpulan manusia yang sedang membahas halal dan haram, sedang membahas perintah dan larangan di dalam syariat agama Islam. Dengan kata lain, halaqah zikir itu adalah majelis ilmu, majelis taklim. Jadi orang yang belajar agama sejatinya dia sedang berzikir. Baik, yang kedua, termasuk zikir adalah zikrul maut. Termasuk zikir adalah mengingat mati. Kalau membahas kematian itu kadang menyeramkan, gitu ya. Padahal ya sebetulnya tidak menyeramkan, karena ada perintahnya dari Allah. Kematian itu sesuatu yang niscaya, pasti, begitu ya. Orang-orang di luar Islam juga paham itu, bahwa manusia itu tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ada batasan. Umurnya umat Rasulullah itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat dari usia 70 tahun. Ada yang sudah kepala 7 di sini? Tidak ada ya? Atau tidak ada yang ngaku? Kelihatan kok masih muda-muda gitu. Masya Allah. Baik. Itu umatnya Rasulullah, pendek-pendek usianya. Nabi saja 63 tahun wafat. Abu Bakar 63 tahun wafat. Ibunda Aisyah usia 63 tahun wafat, gitu ya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq usia 63 tahun wafat. Umar Ibnul Khattab juga demikian. Ya, antara 60 sampai 70, sedikit yang bisa lewat 70 tahun. Ya, ada yang lewat 70 tahun. Alhamdulillah, orang tua saya punya bapak juga sudah 70 tahun, begitu ya. Bahkan ada yang sebelum 60 tahun sudah pada lewat. Kita mungkin sepanjang kehidupan ini ada berapa teman kita ya, yang kalau hidup mungkin usianya seperti usia kita, ternyata lebih dulu dari kita. Bahkan di masa ini justru yang banyak meninggal itu anak-anak muda ya. Justru yang banyak meninggal itu anak-anak muda, gitu ya. Bukan orang-orang tua. Ya, salah satu ciri tanda dekatnya kiamat itu apa? Mautu fuj'ah. Banyaknya orang mati dadakan. Ya. Banyaknya orang mati dadakan. Main futsal malamnya, besoknya sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa waktu lalu ya, saya ikut menguburkan jenazah. Itu usia kepala 3 saja meninggal kena kanker macam-macam, gitu ya. Usia kepala 3, artinya ya usia itu tidak ada yang tahu. Maka tugas kita
bukan cari tahu kapan kita akan mati, karena selama-lamanya nggak akan pernah diketahui. Itu rahasia ilahi untuk menjadi ujian bagi kita. Siapa yang kemudian semangat memaksimalkan kehidupannya, mengelola modal umurnya dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan dunia dan akhirat, dan siapa yang kemudian justru menyia-nyiakan modal umurnya, gitu ya. Makanya tugas kita itu bukan cari tahu kapan kita mati. Tugas kita banyak-banyaklah mengingat mati. Karena orang yang banyak mengingat mati, kata Nabi, itulah orang cerdas. Itulah orang cerdas. Aksiru dzikra hadimil laddat. Perbanyak oleh kalian mengingat kematian, pemutus segala kelezatan. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan tentang Akyas, Akyas itu orang yang paling cerdas. Apa kata Nabi? Mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus bekalnya untuk kematian. Masya Allah. Dan kita perhatikan ya, ternyata ketakwaan yang menjadi bekal terbaik untuk kita nanti mati itu bukan semata ketakwaan yang sifatnya personal, tapi ketakwaan yang sifatnya sosial. Masya Allah, kita bisa bantu orang, kita bisa membahagiakan orang, kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk sekian puluh orang, yang kemudian kita berikan gaji tiap bulannya, bahagia dia dengan penghasilannya itu, bahagia juga istrinya, bahagia juga anak-anaknya, bahagia juga orang tuanya. Ini sejatinya nilai-nilai ketakwaan. Artinya jangan menganggap bahwa ini urusan dunia saja, tidak. Bagi seorang muslim, urusan-urusan dunia dia bawa untuk kepentingan akhiratnya, dia bawa untuk kemaslahatan, keselamatan, kebahagiaan akhiratnya. Sekecil apapun ya derma kita kepada orang lain, dia niatkan karena Allah, supaya itu jadi pahala yang dia panen nanti di kehidupan akhirat. Maka kuncinya adalah banyak ingat mati. Banyak mengingat mati itu seperti rem pakem. Ya, kita kalau sedang nyetir kan nggak hanya gaspol saja gitu kan, tapi kita imbangi dengan rem. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Nah, di antara rem kehidupan itu adalah banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati. Dan jangan khawatir, orang itu kalau banyak mengingat mati bukan berarti mau mati. Saya dipahami ini. Ada orang, Ustaz nggak usah bahas kematian, kita masih muda-muda gini bahasnya mati, emang besok mau mati? Ya, justru ini perintah dari Nabi. Orang yang banyak mengingat mati itu tidak akan mengurangi umurnya. Pun demikian, orang yang lalai dari mengingat mati, apalagi mempersiapkan bekal kematian, itu juga tidak akan memperpanjang usianya. Loh, Ustaz, kemarin saya punya teman malamnya bicara kematian, besoknya mati beneran. Gitu. Ada kan begitu? Ada, saya pernah diceritakan seorang ustaz, ada jamaahnya masih muda, Ustaz, saya mau pamit. Pamit kemana? Mau pergi jauh, Ustaz. Gitu. Kemana? Jauh kemana? Ustaz, ke Penajam saja. Oh, Penajam dekat. Begitu kata ustaznya. Tapi kalimat itu los begitu saja dia ucapkan, saya mau pergi jauh. Ternyata besoknya diceritakan si fulan tabrakan di Penajam dan meninggal dunia. Jadi gimana ini? Kalau ada yang pamit saya mau pergi jauh, wah ini mau mati ini. Enggak begitu ya. Tidak begitu. Artinya apa? Ya, mengingat mati, banyak mengingat mati itu insya Allah tidak akan mengurangi jatah umur. Sama orang juga kalau nggak peduli kepada kematian, lalai dari kematian, tidak akan memanjangkan usianya. Kalau ada kemudian orang begitu keadaannya, kisahnya begitu, ya memang itu sudah takdirnya begitu.
Tidak semua orang yang kemudian pamitan kepada kita kemudian dengan kalimat saya akan pergi jauh berarti dia akan mati, enggak juga begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan mengingat mati itu luar biasa. Mengingat mati itu luar biasa akan memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Di antaranya ya, kita akan semangat dalam ibadah. Semangat. Orang tuh kalau ingat mati, kadang kita iri ya, iri dalam makna yang positif, namanya ghibthah, kepada orang yang dia ini penjahat ya, kemudian dihukum, dipenjara, setelah itu ada vonis hukuman mati, ditentukan jadwalnya tanggal sekian di hari anu dan jam sekian. Masya Allah Pak, sebagian orang itu di penjaranya dia mungkin setahun 2 tahun di penjara, ternyata taubat kepada Allah, stylenya, jugrukannya berubah dari yang tadinya stylenya orang-orang memang ahli maksiat, sekarang berubah jadi stylenya orang soleh gitu ya. 2 tahun itu dia kemudian ingat kepada Allah Azza wa Jalla, taubatan nasuha. Bahkan sebelum dihukum mati dia minta kepada orang yang akan menghukum mati itu, saya minta satu permintaan lagi, saya ingin sholat 2 rakaat. Masya Allah para jamaah, indahnya kematian gitu ya. Nah kita kan tidak ngerti mati kita model kayak apa para jamaah. Kemarin ada ustadz dari Batu Kajang singgah ke rumah saya sebulan lalu lah, pulang dari umroh. Beliau ngebimbing umroh, jamaahnya kebanyakan dari Longikis, pedalaman, orang-orang transmigrasi. Baik, ada mbah-mbah usia 70 apa 80 tahun sudah pakai kursi roda waktu itu. Ya singkat cerita, nyampe Madinah, di Madinah itu Masya Allah ibadahnya nyaman. Bahkan kata ustadz kita ini, si bapak ini ngasih testimoni, ustadz Masya Allah ya, tapi pakai bahasanya dia, kurang fasih bahasa Indonesianya karena dia orang Indramayu, Jawa Barat, pakai bahasa kayak bahasa ngapak begitu. Dia bilang, ini umroh saya yang paling berkesan, umroh saya yang paling berkesan ya. Ternyata itu rentetannya begitu, dan ternyata beliau mau mati begitu ya. Waktu di Madinah itu cerita begitu, sampai nanya-nanya ke ustadz kita, doa yang mana ustadz yang bagus saya hafalkan, yang bagus saya amalkan. Ini Pak, ditunjukin sama ustadz kita ini. Nah beliau itu umroh kedua, sebelumnya pernah umroh tapi kurang berkesan. Kenapa? Sambil jalan-jalan ustadz, ke Malaysia, ke Singapura, kemana, malah akhirnya fokusnya jalan-jalannya begitu ya, sama shoppingnya. Ini umroh saya yang paling berkesan. Kenapa? Fokus ibadah. Akhirnya para jamaah, singkat cerita, sudah mulai manasik umroh, mulai kemudian berihram di Bir Ali, kemudian terus menuju ke Mekah. Nah ketika di hotel, di lobi hotel itu mau tawaf, berarti kan sudah masuk rangkaian umroh, sedang pakai kain ihram. Si bapak itu sesak napas di lobi hotel itu, ini mau berangkat untuk tawaf, muterin Ka'bah. Sesak nafas, kemudian akhirnya meninggal dunia dalam keadaan berihram, pakai baju ihram. Itu nanti dibangkitkan. Dalam hadis kan orang yang matinya sedang berihram, dia nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Nah yang ajib, ada yang mendampinginya itu menyampaikan dan menyaksikan si bapak ini ketika melepaskan nafas terakhirnya, alhamdulillah mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi si bapak ini ketika mau lepas nyawanya, la ilaha illallah. Para jamaah, sampai ustadznya iri dalam makna positif ya. Ditelusurilah sama ustadz kita ini bagaimana si bapak bisa meninggal indah begini. Ternyata orang-orang yang mengenal si bapak ini, yang satu kampung dari jamaah,
Mereka cerita, si bapak ini orangnya tidak pendendam. Si bapak ini tidak pernah hasad kepada siapapun. Dengan perjalanan kehidupannya, usia 70 lebih, ya, pasti kan pernah bermasalah mungkin dengan tetangga, pernah bermasalah dengan siapapun. Tapi orang-orang tahu, ini si bapak ini baik hati, tidak suka punya ganjelan hati, nggak suka hasad sama orang, nggak suka dendam sama orang. Betul-betul plong hatinya, bersih hatinya. Masya Allah. Para jamaah, lihat ya bagaimana pentingnya kita punya kualitas hati, ya, bahwa manusia itu dinilai dari hatinya, bukan hanya dari jasadnya saja. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingat mati, insya Allah memotivasi kita untuk semangat ibadah, kemudian memotivasi kita untuk segera taubat, tidak nunda-nunda taubat. Dan kalau ingat mati, kita juga akan qanaah terhadap rezeki. Qanaah itu merasa ridho, merasa puas dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itulah hakikat orang kaya sebetulnya, orang yang qanaah. Dia ridho, dia merasa puas dengan jatah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Mohon maaf, orang yang katanya kaya, penghasilannya besar, tapi orangnya rakus, selalu merasa butuh dan merasa butuh, merasa kurang dan merasa kurang, sejatinya dia orang miskin. Ada kan orang yang katanya gajinya ratusan juta, tapi ternyata masih ngegarong uang rakyat. Ada yang begitu? Banyak. Ada biasanya ya, orang itu kalau naik levelnya, pangkat, jabatan, kedudukan, penghasilan, ada yang ikut naik bersamanya. Apa itu? Gengsi. Gengsinya ikut naik. Kadang kita ngusap dada ya, ada orang-orang kalangan tertentu itu yang katanya penghasilannya ratusan juta, itu ngurusin wajah saja ya, 1 bulan ratusan juta. Ngurusin wajah laki-laki lagi ya, ratusan juta. Iya, kalau pakai uang sendiri ya. Kalau pakai uang rakyat kayak apa gitu? Itu ngurusin wajah saja sampai ratusan juta. Kalau model-model kita harus berapa tahun ngumpulin uang segitu ya. Ini cuman ngurusin wajah, belum pedikur, manikur, macam-macamnya itu gitu ya. Ini luar biasa ya. Maka orang itu kalau ingat mati, ingat akhirat, insya Allah dia qanaah, merasa puas, merasa ridho dengan jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia jadi orang yang paling kaya sedunia. Terakhir termasuk zikir adalah zikrun ni'mah. Ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallah alaikum. Wahai sekalian orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Maka ya sunnah kalau kita itu dapat nikmat, tahadduts bin nikmah, dibicarakan nikmat itu. Nah, tadi alhamdulillah, masya Allah ya, semua dengan karunia dari Allah, masya Allah ya. Apa yang sedang diupayakan ya di perusahaan ini ternyata menghasilkan kebaikan-kebaikan ya. Ada sesuatu yang kemudian melejitkan potensi kita, semangat kita begitu ya, atas raihan yang sudah didapatkan. Nah ini ya memang selayaknya disampaikan. Ini bagian daripada mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingat nikmat Allah itu cenderung orang ini mampu mensyukuri nikmat Allah. Kalau orang sudah bersyukur, maka nikmatnya itu akan ditambah, kan begitu. Jadi konsep nambah nikmat itu ya dengan cara bersyukur ya. Punya istri itu nikmat nggak? Ada yang sudah punya istri di sini? Atau jomblo semua ini? Ya. Punya istri itu nikmat nggak? Nah, supaya nikmat itu terasa lebih nikmat, bahkan ditambah, itu caranya disyukuri. Jadi kalau pengen nambah istri, bagaimana caranya? Istri yang ada disyukuri. Nah, kalau istri yang ada kemudian dianggurin, bahaya. Istri antum dianggurin, nanti disita pemerintah gitu ya. Jangan dianggurin, disyukuri
punya istri itu disyukuri, punya anak disyukuri, punya pekerjaan disyukuri, bisa makan disyukuri, bisa nafas disyukuri, punya sehat disyukuri. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah nikmat itu kepada kita. Nah, ini 3 jenis zikir yang juga tidak boleh kita abaikan. Zikir yang maknanya adalah menuntut ilmu agama, kita hadir di majelis zikir. Kemudian zikir yang disebut dengan mengingat kematian, kemudian zikir mengingat segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, sampai di sini saja. Semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terkhusus bagi kami pribadi, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli zikir dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita itu berada. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah-langkah ya perjalanan kehidupan kita, menjadikan kita ya semakin tua, semakin mulia, semakin berumur, semakin meningkat kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.